Teman peserta kecerdasan digital, selamat sudah masuk ke kecerdasan digital advance. Di sini kita akan langsung masuk ke dunia pemrograman yang seru, di mana teman-teman akan belajar programming. Nah, untuk kecerdasan digital ini kita akan fokus ke SQL dan akan belajar di platform yang namanya ProGate. Jadi sedikit background mengenai ProGate. ProGate ini adalah platform belajar coding secara online dari Jepang, berdiri pada 2014 dan diluncurkan secara resmi di Indonesia tahun 2020 ini, bulan April. Total kita udah 1.600.000 pengguna. Di Indonesia sendiri sudah sedikit lewat dari 40.000. Nah, ini pada umumnya digunakan oleh siapapun yang mau belajar coding yang tidak memiliki latar belakang coding ya. Jadi sangat ramah bagi pengguna awam. Jadi teman-teman jangan khawatir, di sini semoga bisa mengikuti pelajaran di ProGate dengan nyaman, dengan seru, karena di sini memang seperti yang teman-teman bisa lihat, kita desain khusus agar tidak mengintimidasi, karena memang coding itu susah dan kompleks, tidak mudah. Cuman di sini kita akan mencoba sebisa mungkin untuk dapat dinikmati dengan siapapun, apalagi orang-orang yang belum pernah belajar coding. Nah, teman-teman, sebelum kita membuat akun, pastikan tidak menggunakan VPN, karena kita akan menggunakan versi Indonesia. Bahasa pengantarnya nanti bisa pilih sendiri, bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, cuman versinya harus bahasa Indonesia. Dan oleh karena itu sebelum daftar pastikan tidak menggunakan VPN, karena kalau menggunakan VPN IP address di luar Indonesia, sehingga dia akan menggunakan versi yang Inggris. Nanti ada beberapa fitur yang tidak bisa, jadi sayang ya. Jadi pastikan matikan VPN sebelum mendaftar. Nah, teman-teman pasti menerima suatu silabus atau informasi mengenai kelas ini, Intro to Programming, dan di email atau dimanapun itu pasti ada link ini, link untuk gabung dashboard ProGate. Bergabunglah melalui ini, walaupun bisa ProGate.com daftar, cuman saya mengarahkan teman-teman untuk lewat ini, karena nanti akan langsung gabung ke, setelah daftar langsung gabung ke dashboard ProGate, agar tidak diminta ProGate-nya untuk berbayar. Kembali lagi, ProGate ini digunakan oleh puluh ribuan orang, dan mereka pada umumnya bayar langganan. Teman-teman di sini karena ngikutin kecerdasan digital sehingga gratis, tapi pastikan untuk gabung melalui link ini. Jadi silakan coba diklik saja. Ya. Oke, karena saya memang saya yang buat ininya, saya yang buat dashboardnya, dan saya sudah punya akun. Tentunya ini tampilannya beda. Teman-teman nanti begitu setelah klik link tadi, akan dibawa ke suatu halaman dan tulisannya nanti adalah daftar dan gabung atau login dan gabung. Kalau saya, karena sudah punya akun, pasti saya akan milih login dan gabung. Bagi teman-teman yang belum pernah punya akun ProGate, kliklah daftar dan gabung. Nanti akan daftar bisa menggunakan Google+, Facebook, Twitter, atau bisa memasukkan email seperti biasa, username dan password. Pastikan username-nya teman-teman nama asli ya. Jadi ini saya nama asli. Karena apa? Karena ini nanti kan ada sertifikat penyelesaiannya, certificate of completion. Nah, ini yang akan kita kasih ke kecerdasan digital. Jadi pastikan namanya itu nama asli. Kalau Anda memakai nama username yang lain, bukan nama asli, nanti yang tercetak di certificate of completion akan nama tersebut. Jadi pastikan sekali lagi teman-teman, nama asli, nama yang Anda inginkan yang nanti dicetak di sertifikat. Jadi pastikan Anda lah yang bertanggung jawab nama ini, namanya siapa ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita akan ada waktu lagi untuk mengingatkan teman-teman lagi. Takutnya misalnya nanti sudah keburu daftar dengan nama bukan nama asli, bisa ke pengaturan akun. Ini bisa ganti nama di sini. Jadi cukup mudah. Nah, kembali lagi ya, tadi teman-teman begitu nanti sudah daftar akan masuk ke dashboard ini, kecerdasan digital programming. Nah, kita akan mendalami SQL. Kenapa SQL? SQL ini salah satu bahasa yang sangat powerful, tidak hanya bagi orang-orang yang menjadi programmer ya. Sekarang ini banyak banget demand itu adalah orang-orang seperti dari founder sampai BD sampai digital marketer, tim marketing, tim communication, itu semua sekarang kita kalau membuat suatu opini atau suggestion atau inisiatif harus berbasis data. Jadi tidak lagi hanya berbasis pengalaman dan intuisi, tapi juga berbasis data. Nah, SQL inilah yang
memberikan seorang profesional itu value yang sangat tinggi, karena dia bisa mengolah data dan mengambil kesimpulan agar perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Oke, pertama teman-teman akan ke menu pelajaran sini. Begitu sudah gabung di tim tadi ya, tim dashboard, berarti teman-teman sudah bisa menggunakan Prograde sepenuhnya secara gratis. Pastikan sudah ada timnya dan sudah bergabung di tim kecerdasan digital programming. Nah, di sini walaupun ada bahasa-bahasa lain, cuma kita akan mencoba untuk belajar SQL untuk tiga pertemuan ke depan. Jadi pertemuan ini teman-teman akan belajar SQL di sini di Prograde-nya. Di pertemuan ke-5 dan 6 nanti teman-teman akan mencoba untuk membuat, nanti ada advance exercise-nya. Jadi di sini hanya 5 pelajaran, tidak banyak. Mungkin kalau ini ada estimasi penyelesaiannya. Jadi teman-teman selama beberapa minggu ke depan sebelum advance exercise cobalah untuk belajar SQL. Di sini ada 5 ya, ada 5 termasuk dojo atau latihan. Jadi ada SQL 1, studi 1, studi 2, studi 3, lalu ada latihan 1, lalu ada studi 4, total 5. Ini dikerjakan semua sebisa mungkin. Nanti kalau sudah selesai, sudah baca artikel terkaitnya, nanti akan dapat sertifikat kelulusan atau penyelesaian. Baik lagi, pastikan namanya nama benar. Ini contohnya misalnya nama Anda Ninjaken ya, yang akan tercetak kayak Ninjaken. Pastinya kita tidak mau itu terjadi, jadi pastikan namanya nama asli dan lengkap, nama yang Anda inginkan yang akan dicetak di sertifikat tersebut. Nah, ini sifatnya bebas, Anda mengatur waktu secara mandiri. Nah, di sini tidak ada tatap muka, tidak ada penjelasan secara video. Di sini semua sudah dijelaskan di sini. Kita coba ya. Ini karena saya sudah mulai, saya reset dulu. Oke, kita mulai belajar. Teman-teman menjadi seorang programmer, atau sebenarnya nggak harus seorang programmer, seorang yang memiliki digital mindset ya, akan selalu terus belajar dan belajar, baca dan baca terus. Memang harus banyak baca karena begitu banyak informasi di luar sana. Nah, sama programming itu, menjadi programmer yang bagus itu harus rajin membaca. 50% dari kerjaan programmer adalah membaca, karena tentunya teknologi berkembang terus, jadi dia harus terus belajar apa yang baru di dunia programmingnya, dan dia akan baca dan akan mengulik atau mencoba-coba gitu. Dan sini saya minta teman-teman untuk dibaca setiap kata, setiap kalimat. SQL ada bahasa database untuk pengaturan dan analisis data. Jadi teman-teman sudah tahu sekarang data is the new oil. Jadi penting banget mempunyai skill untuk bisa mengelola dan menganalisa data ya, itu penting banget. Sekarang karena seperti saya bilang tadi, pemimpin perusahaan itu mencari orang yang bisa mengolah data lalu memberikan rekomendasi berdasarkan data. Jadi tidak bisa dibantah misalnya A ya B karena datanya sudah ada. Ya, di sini teman-teman sekali lagi mohon dibaca secara seksama. Dalam pelajaran ini akan mempelajari SQL, sebuah bahasa untuk mengolah data. Setelah mempelajari SQL, Anda akan bisa memakainya di skala bidang, betul? Bidang apapun, seperti saya bilang tadi, mau itu di HR, communication, mau itu di bisnis, mau di marketing, apapun itu, semua sekarang mengambil keputusan harus ada basis datanya. Dan misalnya Anda menguasai SQL, Anda akan sangat dicari oleh perusahaan manapun. Mari kita pelajari dasar-dasarnya. Jadi ini tekan tombolnya atau pencet kanan aja di keyboard, dibaca. Nah, ini kita bisa lihat desainnya sangat menyenangkan ya, tidak menyeramkan gitu kayak mau belajar, cuman kayak membaca dan kayak main game sebenarnya kalau saya boleh cerita. Dibaca saja agar ngerti konteks, ngerti latar belakang. Nah, ini dia menjelaskan apa itu database. Walaupun teman-teman sudah ada yang tahu, cuman dibaca saja agar tahu konteks, mengerti konteks sebelum nanti langsung mulai praktek gitu. Table, ada apa aja di table ini, kita mulai langsung latihan. Oke, ayo lihat isi table purchases. Ini ada table purchases yang akan digunakan dalam pelajaran ini. Klik database, kita klik database. Oh, udah. Oke, kita klik database. Ini ada tulisannya Anda tidak perlu mengedit file apapun pada latihan ini. Jadi ini masih bagian pertama, masih perkenalan, tidak perlu ada yang perlu diketik. Kita cuma mempelajari aja biar teman-teman
merasakan atau melihat bagaimana nanti akan berinteraksi dengan Proget ini pada saat latihan SQL. Ini database-nya, ada jenis, ada kolom apa aja, ada datanya ada apa aja, ada teks, ada angka, ada tanggal. Nanti ini akan dijelaskan. Setelah melihat database, klik tombol kirim. Lalu kita lihat klik tombol kirim. Nah, ini baru perkenalan saja. Oke, nah di sini tadi saya sebutkan seperti main game. Karena apa? Karena setiap menyelesaikan suatu bagian kecil, teman-teman bisa ngumpulin EXP, nanti bisa naik level, biar belajar codingnya tidak membosankan. Pencet berikut. Nah, di sini berikutnya ke depan ya, baru kita benar-benar akan belajar ngoding dan cara menggunakan komen SQL. Dibaca saja teman-teman secara pelan-pelan. Agar tidak salah mengerti gitu ya. Ini kita benar-benar belajar dari basic sampai nanti ada advance exercise-nya. Ayo kita terapkan. Mulai latihan. Oke, ini saya akan coba contohkan satu kali ini aja. Nanti teman-teman bisa coba mengikuti dan melanjutkan latihan-latihan berikutnya. Dan tentunya akan makin kompleks, cuman jangan khawatir, saya akan tunjukkan caranya bagaimana saat nanti teman-teman menghadapi kesulitan. Mari kita coba mendapatkan beberapa data menggunakan pernyataan select. Oke, di Proget exercise 1 SQL. Jadi ini tab file, ada 2 tab file. Menurut instruksi adalah saya pilih ke 1. Dalam exercise 1.sql gunakan select untuk mendapatkan data berikut. Oke. Nah, tentunya tidak langsung bisa hafal ya. Kadang saya pun juga lupa. Jadi apa yang saya lakukan, saya akan melihat slide kembali, saya tinjau ulang. Oke, cara penulisannya seperti ini, tidak ada titik 2, tidak ada koma, tidak ada titik koma dan apapun. Jadi sesederhana select name. Selectnya huruf besar semua. Oke, kita coba select name dari table purchase, berarti from purchases, seharusnya begitu ya. Hati-hati dalam saat penulisan, cuman jangan khawatir juga misalnya ada kesalahan, biasanya typo ya, atau kurang titik koma dan titik dan lain-lainnya. Jadi jangan khawatir, namanya salah penulisan coding itu untuk programmer paling jago pun itu udah makanan sehari-hari. Cuma tinggal perlu teliti aja, tidak ada typo, tidak ada salah penulisan dan lain-lainnya. Tekan tombol ini setelah menulis statement SQL, tekan tombol untuk menjalankannya. Oke, saya coba tekan tombol ini. Oke, wah tuh langsung dapat ya. Jadi saya langsung bisa mendapatkan kolom name dari table purchases dan ini semua keluar nama barang-barang yang ada di table purchases gitu. Sekarang saya akan ke exercise 2, gunakan clause select untuk mendapatkan data berikut dari kolom price dari table purchases. Jadi ini agak mirip, cuman di beda tab file aja. Select price, lalu from purchases ya. Tekan tombol. Nah, apa yang akan terjadi misalnya ada kesalahan, dia akan ngasih tahu secara otomatis, cuman tidak langsung di mana gitu ya, atau jawabannya apa. Jadi dia akan secara ambigu akan bilang periksa nama table purchases tidak ada. Oh benar, ternyata saya memang ini ya typo. Jadi saya coba benarkan. Seharusnya ini sudah bisa. Saya coba jalankan lagi, dia akan keluar pricingnya gitu. Lalu tekan tombol kirim. Misalnya query SQL harus diakhiri dengan titik koma. Oke. Nah ini kembali lagi, ini penulisan coding yang kita mengajari penulisan coding yang baik dan benar, dan jangan lupa untuk mengakhiri dengan titik koma. Jadi saya akan titik koma di sini juga, karena udah di ujung titik koma, saya pencet kirim lagi. Sip, sudah. Sangat mudah, sangat user friendly bagi orang awam. Pastikan teman-teman untuk membaca selalu tadi sedikit teori di bagian slide-nya, lalu ini instruksinya juga dibaca. Nah, nanti tentunya makin kompleks ya. Ini kan baru 2 baris ya, nanti akan ada puluhan baris mungkin. Nah teman-teman misalnya nanti bingung ya, misalnya bingung gitu, kok nggak bisa-bisa, apa yang salah gitu. Nah ini ada namanya lihat jawaban, cuman ini saya sarankan ini metode terakhir. Ini misalnya teman-teman sudah sangat bingung, bisa lihat jawaban. Nah di sini teman-teman bisa membandingkan kode Anda dengan kode yang benar. Jadi nanti misalnya udah puluhan baris, sudah bingung banget di mana salahnya. Ini bisa menjadi cheat sheet ya. Jadi
ya kalau bisa udah dicoba dulu secara mandiri, kalau nggak bisa baru pakai fitur ini. Jadi saya tidak sarankan, kalau nggak nanti kalau pakai ini terus ilmunya tidak dapat, sayang, sangat sayang. Jadi coba dulu, kalau udah mentok baru pakai ini. Nah di sini dia akan di highlight di mana kesalahannya. Oke. Ya begitu teman-teman, jadi kembali lagi, inilah ProGate, tempat belajar coding untuk orang-orang yang memang untuk beginner ya, tidak punya memiliki background IT atau latar belakang programming. Sangat cocok, apalagi teman-teman di kecerdasan digital ini tidak hanya digital mindsetnya, tidak hanya critical thinkingnya, tidak hanya ngerti produknya, tapi juga harus mengerti bagaimana sih menulis suatu kode gitu ya. Ini akan membangun emotional quality teman-teman, karena akan berarti teman-teman sudah memiliki apa ya, sudah Anda akan lebih merespek proses, betapa kompleksnya proses pembuatan software. Jadi suatu saat nanti teman-teman ada yang menjadi CEO, mungkin jadi founder, co-founder yang bukan, yang non teknisnya ya, yang bukan programmernya, Anda sudah mengerti bahwa memang membuat suatu produk itu tidak mudah dan Anda akan lebih menghormatinya. Itu akan sangat baik, dan itu kualitas yang sangat bagus untuk teman-teman yang nanti akan menjadi pemimpin perusahaan tersebut. Baik teman-teman, itu yang bisa saya share di sesi kali ini. Kembali lagi, ini mandiri, tidak ada yang namanya tatap muka atau apapun. Tapi teman-teman mungkin yang bisa saya nanti saya akan sediakan suatu wadah di mana kita bisa tanya jawab selama kecerdasan digital ini berjalan ya. Nanti kita akan sampaikan melalui panitia. Baik, terima kasih. Semoga menikmati belajar SQL-nya di sini. Kembali lagi, SQL sangat bagus untuk siapapun, apalagi buat teman-teman nanti yang baru akan masuk mulai kerjaan pertama. Misalnya di CV Anda ada tulisan memahami dasar-dasar SQL, bisa menarik data bla bla bla. Itu akan sangat dilirik oleh startup manapun. Itu akan saya jamin gampang banget dapat kerjaannya. Misalnya Anda mengerti at least intermediate SQL, itu akan sangat membantu perusahaan, karena jarang banget orang yang mau belajar dan mengerti cara mengolah dan menganalisa data. Baik, terima kasih. Semoga menikmati sekali lagi dan sukses belajar kecerdasan digitalnya, dan sampai di pertemuan berikutnya. Terima kasih.